Pi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi mengenai research integrity atau juga research etik ya. Dan saya bangga ya, saya bisa duduk bersama Prof. Hakimi ya, mentor saya sejak nggak tahu tahun berapa ya Prof ya. Saya selalu mengatakan bahwa banyak teman saya menanyakan waktu membaca naskah apa namanya pengukuhan saya. Nah, terima kasihnya ke Prof. Hakimi kok banyak banget sih katanya. Prof. Hakimi itu yang mana katanya. Pengen tahu kenapa ada Prof. Hakimi di setiap langkah saya. Ya karena beliau mentor saya sejak saya masih S1 ya, masih S1. Karena apa? Karena saya menikah dengan temannya Prof. Hakimi gitu. Jadi kemudian saya nempel terus. Ya seperti yang tadi disampaikan Prof. Hakimi, jadi integritas itu nggak bisa dipisahkan dengan etik. Jadi kalau nanti mungkin ada beberapa slide yang memang hampir sama ya, nggak mudah-mudahan tidak redundant tapi menguatkan pengertian kita bersama. Jadi arahnya kemana ini? Enggak, kalau nggak mau, next aja deh saya. Ya, jadi kalau kita bicara integritas itu sebenarnya dasar ya, dasar trust ya. Kalau kita bilang integritas sebenarnya sama sih kalau dalam pernikahan nggak ada pacaran ya. Nah, dalam pernikahan harus ada integritas. Jadi artinya trust dulu ya, trust dulu karena ini jadi fundamental utama untuk kita membangun berikutnya gitu ya. Tahapan-tahapan berikutnya. Dalam hal ini kita bicara tentang science dan juga pendidikan, education kita dalam konteks ini kan masih pendidikan ada yang PPDS 1, PPDS 2 dan ada teman adik-adik koas ya. Jadi ini yang harus dibangun. Nah, inilah yang nanti kemudian jadi dasar ya. Jadi dasar untuk kita memberikan pelayanan ya. Kayak jauh-jauh nggak sih integritasnya dalam apa namanya pendidikan dan sains dan keilmuan dengan pelayanan jauh nggak? Jauh apa deket? Jauh. Kok jauh? Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh, semua boleh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang betul. Nggak apa-apa, ayo. Integritas dalam sains dan dalam pendidikan, apakah berhubungan yang cukup jauh dengan pelayanan, kualitas pelayanan? Iya, baik Prof. Izin yang tanggapan terkait integritas dengan kualitas pelayanan di mana saat ini kan mungkin dengan kalau menurut saya Prof ya mungkin jika salah di mana dari integritas pendidikan ini kan ketika di pelayanan banyak dibatasi dengan kebijakan-kebijakan Prof. Mungkin di situ Prof yang saya anggap ada diskrepensi jauh ya Prof dari segi apa namanya integritas akademiknya. Mungkin itu Prof. Ya, terima kasih. Jadi Pak Daus ini melihat bahwa ada gap gitu ya. Tetapi sebenarnya integritas dengan kualitas layan itu sangat dekat. Bagaimana kita amanah dengan keilmuan kita, ya kan? Kalau kita amanah dengan keilmuan kita, tentunya kita memberikan kualitas layanan yang terbaik sesuai dengan evidence yang ada, ya kan? Tapi terasa jauh karena ada gap di sana. Gapnya yaitu pelaksanaan integritasnya itu yang mungkin apa namanya menjadi tantangan buat kita semua. Ya, saya kalau ada yang lulus tuh selalu saya bilang amanah dengan ilmu, ya enggak?
Dokter Tia, inget ya? Saya bilang, oke, kamu harus manah dengan ilmu. Agama apapun kamu, ya, terapkan. Ilmunya harus begini, berarti ikutilah. Tapi ilmu itu berkembang. Oh, saya waktu diajarin sama Bu Sinta seperti ini, saya mau amanah nih, mau ikut terus nih. Kayak gitu, ya kan? Nah, ilmu itu berkembang, makanya kita juga harus menerapkan evidence base, itu yang namanya amanah ya gitu, mengikuti kemajuan ilmu juga ya. Sehingga integritas kita ya, baik itu dalam kehidupan, dalam penelitian, dalam sains, dalam pendidikan, itu yang memastikan bahwa kita memang mau sesuai dengan eh, apa ya nature yang ada gitu ya. Sehingga apa ya luaran kita mau apa sih, mau generasi emas gitu ya. Kemungkinan tercapai nggak? Saya kemarin 2 hari yang lalu baru ke NTT gitu. Perjalanan ke salah satu puskesmas itu sebenarnya hanya sekitar 2 jam gitu ya. 2 jam tapi jalanannya saya cuma bilang tahun 2025 gitu ya. Sampai di puskesmasnya sana itu pas hujan. Banyak penampungan air. Ternyata puskesmasnya nggak air, nggak punya air. Pipanisasi hanya jalan pada saat presiden berkunjung ke sana. Presiden mobilnya nggak kelihatan, pipanya berhenti juga airnya gitu kan. Padahal dia nerima persalinan. Terus ketemu lagi habis hujan selesai, anak-anak sekolah pulang sekolah bawa jirigen, semua bawa jirigen. Tadinya mau saya tampilkan fotonya karena foto itu bercerita. Saya ngambil secara random dari mobil gitu, semua bawa jirigen. Saya tanya kenapa bawa jirigen ke sekolah gitu. Ternyata dia juga nggak ada air. Jadi kalau mau pipis, mau pup, dia harus bawa air. Luar biasa ya. Jadi itu yang terjadi ya. Kalau kita bicara gap akan banyak sekali gap. Tapi itu tantangan kita bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapat. Oke. Nah, kalau bicara tentang integritas akademis, ini tadi ya. Jadi ini adalah value yang harus kita miliki ya, value diri dan sehingga akan mempengaruhi praktek kita apa namanya, dan ini nggak bisa secara tiba-tiba terjadi gitu ya. Dan peran guru-guru ya, peran saya, peran Prof Hakimi, saya menjadi seperti ini karena Prof Hakimi gitu kan. Kemudian saya juga seperti ini karena berkat adik-adik atau anak-anak saya semua ya, karena saya banyak belajar. Oh, saya menghadapi eh, tertami, oh harus begini gitu kan. Jadi saya harus belajar juga gitu kan. Oh, kalau saya menghadapi Sarah yang pinter banget gimana ya gitu kan. Saya guru kan juga harus harus pinter-pinter kan, pinter-pinter. Bagaimana agar eh, apa namanya, hubungan ini hubungan yang apa namanya, hubungan yang simbiosis mutualisme ya, saling menguatkan. Nah, sehingga di sini saya sendiri tidak akan bisa berharap kalau integritas lulusan FKK MK UGM itu akan baik kalau kami-kami juga tidak memberi contoh yang baik. Nah, kami-kami tidak akan bisa baik kalau anak didiknya menjadi pendiam. Karena kita harus belajar bersama. Ada nggak yang berani protes ke saya? Nggak ada. Nah, itu salahnya. Salahnya. Saya mau tanya Pak Hakimi. Pak Hakimi pernah saya protes nggak? Prof Hakimi pernah saya mendengar saya matur sama Prof Hakimi, Prof kok saya mau gini, gini, gini gitu. Atau terlalu sering, Prof. Jadi saya itu kadang-kadang sama Pak Hakimi bingung gitu kan. Bingung karena saya bilang, Prof, kalau gini, gini, gini mana? Beliau diam saja gitu ya. Diam saja, memang terus kayak membiarkan saya jalan dulu gitu. Saya jalan dulu, begitu sudah selesai baru harusnya tadi begini, bukan beliau nggak pernah bilang harusnya. Coba diubah menjadi seperti ini gitu. Enak ya, enak. Jadi nggak kita yang udah sebenarnya salah gitu ya. Tapi beliau memberitahunya, coba kamu coba seperti ini. Analisis data juga gitu nggak kayak saya. Saya langsung marah gimana? Belajar sama siapa? Kamu ngerjain sama siapa ini? Kasih tahu saya siapa yang ngajarin ini, ya nggak? Siapa yang sama saya?
Iya, jadi harus cari teman belajar yang baik memang ya. Jadi jangan sampai nanti eh akhirnya integritas kita apa, dipertanyakan gitu ya. Nah, tentunya ini salah satu kenapa kadangkala terasa guru-guru itu lebih keras karena ingin Anda disiplin ya. Karena disiplin itu juga menjadi fundamental. Kalau tidak, yang terjadi adalah misconduct ya. Kok banyak aturan? Kadangkala kita sudah merasa eh apa namanya? Sudah mengerjakan yang baik gitu ya, tapi kok masih salah juga. Terus kadang-kadang merasa kok nggak adil gitu ya, ya nggak? Nanti siapa yang udah punya anak? Udah. Memperlakukan anak itu satu dengan yang lain ya. Kalau orang tua bilang sudah adil. Tapi sebagai anak akan merasa tidak adil, ya nggak? Kakak saya kok diberi ini, saya enggak. Kok yang ini diberi ini, yang ini enggak. Kok saya melakukan itu dihukum, kok yang lainnya tidak. Itu adalah keadilan menurut Anda gitu kan, menurut anak gitu. Tapi menurut orang tua, menurut guru mungkin akan sedikit berbeda. Ini adalah ini ya untuk menjaga integritas. Kalau kita pelajari atau kita dalami lebih detail lagi. Cuman kadang-kadang nggak merasa itu. Nah, untuk menjaga ini tidak terjadi misconduct ya kita harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Salah satunya ya yang dilakukan pada hari ini ya. Nah, nanti buat yang tidak datang ini harusnya ditularkan. Nah, itu yang sering tidak tidak apa namanya? Tidak terjadi ya. Salah satu mungkin contoh. Sekarang ada aturan jam 4 harus pulang, ya nggak? Harus check out. Betul? Atau habis jaga terus pulang, nggak boleh ada di rumah sakit saat itu. Betul? Betul. Kira-kira itu mengganggu integritas kita dalam keilmuan kita, dalam pendidikan kita nggak? Ayo. Pak, kenapa? Ganggunya kenapa? Mantuk-mantuk soalnya nih kono. Nantang ini. Izin, Prof. Ya, mengganggu sekali, Prof. Jadi sebelum kita selesai menyelesaikan tugas, sebelum kita menyelesaikan kewajiban kita, kita disuruh pulang itu menurut saya sangat mengganggu integritas kita sebagai pembelajar, Dokter, Prof. Oke. Nah, Izin, itu Prof. dia. Jadi kadangkala memang aturan seperti itu Pak Daus. Kita pengen belajar tapi disuruh pulang. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengatur. Memang ini ya ketiga hal ini itu saling apa saling eh, terkait ya sehingga kita nggak bisa satu dengan yang lain. Sebenarnya maksudnya aturan itu juga baik ya. Tapi di satu sisi yang lain kita kadang-kadang saya pernah nanya ya. Kok nggak pengen tahu ya yang kamu jahit kemarin atau yang tadi pagi itu perdarahan, terus 2 jam lagi ini nggak sih apa membaik apa nggak sih apa yang terjadi? Maaf Prof, saya sudah keluar kota. Loh, nggak nanya sama temen yang jaga. Itu ya, ya itu salah satu sebenarnya bentuk dari bahwa kita mulai ya, mulai kena aturan ya tantangan kita bagaimana dan itu tidak mengganggu ya amanah kita tadi integritas kita. Next. Saya nggak bisa soalnya. Ini sebentar, jadi ada prinsip academic integrity ada 6 ya. Yang pertama, ini saya contoh pakai Opgin ya, ya honesty ya, jujur ya. Kalau dalam penelitian berarti kita melaporkan data yang memang harusnya memang seperti itu. Dalam pendidikan ya sama ya. Kalau visi sama saya, kalau ada mula ngarang-ngarang saya bilang apa? Diam. Itu saya suruh diam nggak? Jangan menjawab yang tidak tahu, lebih baik bilang tidak tahu, ya kan? Lebih baik bilang tidak tahu, jangan ngarang gitu kan. Jangan ngarang. Ini sebenarnya dasar ya, basic gitu ya. Basic yang harus ditanamkan sejak awal. Jadi honesty gitu. Yang kedua ya, trust ya. Collaborate ethically among OBGYN resident and mentors. Mentors itu guru-guru ya, dosen-dosen DPJP. DPJP Anda bukan DPJP Opkin saja ya. Siapapun yang Anda lihat datang kok ke ruangan kita, ya itu guru kita juga. Pasien itu juga guru kita. Kalau nggak ada pasien, kita nggak bisa apa-apa itu ya.
Nah, ini yang harus gini. Jadi ada trust, ada kepercayaan, ya. Jadi kita juga harus membangun kepercayaan dengan pasien. Yang berikutnya adalah kalau nggak ada saling kepercayaan, kalau suaminya pengacara, kita bisa kena macam-macam tuh, ya. Karena kita seringkali melupakan atau mengabaikan sedikit tentang komunikasi gitu ya, sehingga terus gampang tembak gitu. Next, yang lain bisa, saya nggak bisa ya. Fairness ya, give proper credit in multi-center clinical trial. Kalau itu jenisnya penelitian, kalau itu multi center ya, itu kita harus memberikan hak yang sama. Atau sebelumnya, nah ini kemarin ada yang mau penelitian maju ke saya, Pak Noval itu ya, mau menggunakan data Dokter Desti. Saya bilang bagus sekali ya Dokter Desti, datanya banyak. Tapi kelemahannya adalah tidak sejak awal dibicarakan. Tidak sejak awal dibicarakan. Nanti ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Prof. Hakimi tadi sebenarnya. Ada satu studi kemudian dipotong-potong gitu ya, menjadi slices beberapa slices menjadi salami tadi, salami publication. Jangan sampai terjadi. Tapi itu ada tekniknya sebenarnya, ya. Ada tekniknya biar tidak terjadi salamisasi. Sama misalnya kalau dalam pendidikan ada satu pasien, gitu. Kalau misalnya kemudian harus ada yang satu dari jadi apa? Jadi operator, kemudian satu lagi jadi asisten satu, asisten dua, koas mungkin bagian lihat gitu kan, atau bagian ngambilin apa dek hasil lab gitu ya, nganter nganter ini gitu kan. Kira-kira adil nggak itu? Fairness nggak? Kalau dilihat satu persatu bentuknya nggak adil, ya nggak? Nggak adil. Saya juga pengen lah jadi operator gitu kan. Tapi kalau dilihat tingkatan apa pendidikan, tindakan kompetensi itu jadi adil, gitu. Kalau koas, saya selalu ingatkan buka kompeten minimal Anda, gitu. Level 4 udah apa deh artinya? Mandiri kan? Kejar itu, kejar, harus dikejar. Kalau sekarang semester 3, kompetensinya apa? Asisten 2, kejar itu. Kalau tidak diberi, berarti Bu Sinta nggak adil, ya. Jadi akademi integriti itu banyak gitu ya. Jadi nggak cuman satu-satu di petol-petol gitu ya. Yang berikutnya respect ya. Tadi Prof. Hakim menyampaikan bagaimana juga kita harus respect terhadap partisipan. Apa hak dia nggak boleh ditutupi dan sebagainya. Ini juga sama. Kalau kita dalam pelayanan ya respect terhadap pasien ya. Kalau pasien bilang sakit, jangan bilang kok cuman gini aja sakit, harusnya nggak sakit. Dipegang lagi perutnya. Enggak Bu, ini belum kontraksi kok bisa bilang sakit. Nah, berarti kita nggak respect dengan respon dia terhadap rasa sakit. Karena mungkin berbeda-beda masing-masing orang ya. Next, responsibility ya. Jadi kalau dalam tulisan dalam apa namanya penelitian ini maintain transparent authorship. Tadi Prof. Hakimi juga mengatakan tentang authorship ya. Itu harus jelas. Next. Yang berikutnya terakhir tentang courage ya. Courage itu kalau tadi Tuturi Handayani itu ya. Kalau yang di belakang itu yang selalu mensupport ya, mengcourage yang di depan yang untuk maju. Next. Nggak bisa ya? Ya. Dan courage itu termasuk juga berani, ya berani menyampaikan kalau ada apa ya salah langkah lah ya. Kalau salah yang disengaja, saya kira nggak ada dari kita ingin melakukan kesalahan yang disengaja. Kalau ada seseorang yang kemudian tidak tepat langkahnya, dan kita harus berani menyampaikan, ya. Nah tentunya preventifnya adalah Bu Sinta harus bisa melindungi orang yang mau speak up tadi, yang courage tadi, yang mau memperbaiki sistem tadi. Kalau enggak, ya enggak berani ngomong. Ya. Apalagi kalau Bu Umu suruh ngoreksi Pak Daus gitu kan, seniornya enggak berani lah.
nggak berani gitu ya. Nah itu yang harus dijaga. Next. Ya. Nah ini adalah bentuk-bentuk dari apa namanya tindakan yang terjadi kalau kita tidak mempertanggungjawabkan integritas kita. Cheating itu juga termasuk kita break our integrity ya. Lebih baik nilainya jelek gitu daripada copy paste gitu ya. Copy paste kan samanya nyontek kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harusnya tidak terjadi kalau kita melaksanakan tadi ya prinsip-prinsip integritas. Next. Oh, udah bisa ya. Ya, oke. Nah, ini adalah beberapa apa namanya praktek integritas ya yang bisa kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan penelitian ya maupun aplikasi ya. Bagaimana tadi Prof. Hakim mengatakan berterima kasih pada seluruh ibu-ibu keluarga yang menjadi sampel penelitian saya. Itu juga kalau ada yang masih bisa melihat di perpustakaan disertasi saya, paling pertama adalah terima kasihnya bukan pada siapa-siapa tapi kepada seluruh ibu dan bayinya yang bersedia menjadi responden. Ya karena itu yang paling ya. Terus kemudian siapa? Ya tenaga lapangan. Emang kita yang ngumpulin semua enggak juga kan? Nah, tapi kita biasanya terima kasihnya dulu pada dekan, pada siapa ya enggak? eh, Guru-gurunya template-nya gitu soalnya gitu kan urutannya antara KPS sama pembimbing duluan mana ya gitu kan itu ada template-nya ya nggak apa-apa paling nggak kita menyebutkan ya jangan sampai ada yang ini karena salah satu bentuk menjaga integritas kita ya kemudian transparan jelas ya dalam report jangan sampai ada yang disembunyikan tadi juga nanti saya akan menitik beratkan mengenai authorship ini ya. Tadi Prof. Hakimi juga sudah menyampaikan hanya ingin menitik beratkan lagi perbedaan antara fabrication dan falsification. Kalau fabrication itu tidak ada datanya. Misalnya Anda cuma punya 10 sampel gitu. Padahal Anda tahu minimal itu harus 30 ya. Ya, kurva apa normal itu kan minimal 30 katanya ya kata ilmuwan statistician itu. Sehingga nambah atau mungkin berdua lima nih kurang lima tak tambahin aja bikin random saya ambil yang nomor satu saya duplikasi nomor dua duplikasi itu adalah fabrication. Kalau falsification itu kalau kita ngomong ting celemong di apa di bangsal itu HB-nya berapa gitu ya. Ada sebenarnya datanya, cuman karena takut disangka nggak hafal gitu ya, bilang 7 gitu kan. Nah, itu falsification. Jadi nanti saya harapkan kalau kita visitor bersama gitu, ada yang bilang HB-nya berapa, 7 langsung bilang falsification gitu ya kalau salah ya. Karena itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuknya. Ya. Kemudian ya ini saya kira sudah, tadi Prof. Hakimi juga sudah menyampaikan ya. Jadi kenapa kita tidak boleh melakukan hal-hal itu? Karena bisa jadi ya hasil penelitian kita itu akan mengubah guideline, mengubah aturan. Yang ini sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Jadi jangan sampai ya. Plagiarisme tadi sudah Prof. Hakim sudah saya sampaikan ya. Jadi sebagian besar ya ini tadi publish or perish ya. Jadi kadang-kadang kalau adik-adik ini ada kewajiban untuk publikasi gitu ya. Sehingga udah pokoknya bagaimanapun caranya harus terpublikasi ya. Kemudian insufficient training. Ya ini Dr. Sinta terima kasih ya sudah mengadakan workshop walaupun hanya setengah hari ya saya kira cukup untuk mengingatkan ya. Kemudian misunderstanding of authorship ya. Seringkali itu eh, saya mau cerita ini sama Prof. Hakimi lagi. Waktu saya menulis Cochrane, waktu kita membuat suatu apa namanya Prof? Protokol, proposal, itu ada nama Prof. Saya, satu orang teman dari New Zealand, terus Prof. Hakimi, gitu ya.
pada saat drafting pertama, Prof. Hakimi namanya masih ada. Begitu publish, itu Pak Hakimi sudah tidak ada lagi namanya. Sekarang pertanyaan saya, adakah dari ruangan sini berani menghilangkan saya kalau saya pembimbingnya? Sebenarnya nggak apa-apa. Saya akan belajar dari Prof. Hakimi. Prof. Hakimi legowo. Namanya tidak ada. Kenapa? Saya nggak berkontribusi. Karena kita nggak ada misunderstanding authorship, sama-sama tahu. Sekarang ini mau updating. Mau updating ya Prof ya? Mau updating salah satu review yang first authornya Dr. Dia. Prof. Hakimi langsung indigo. Bagaimana kalau saya keluar saja dari authorship itu? Ya, karena Prof. Hakim mungkin waktu sudah tinggal nggak banyak lagi untuk mengikuti. Jadi itulah yang namanya saintis sejati. Beliau tahu persis kapan harus tampil, kapan harus keluar, gitu ya. Jadi jangan nanti adik-adik takut sebenarnya, atau malah ini penelitiannya sebenarnya bukan sama saya gitu, tapi PA-nya gitu, sehingga terus memasukkan saya. Nggak mau, nggak boleh. Dan saya pun tidak akan mau diberi cuma-cuma. Paling tidak membaca dan memberikan asupan. Kalau tidak memberi asupan berarti sudah setuju kan? Gitu. Jadi paling tidak harus disuruh baca dulu. Gitu ya. Ini kemarin sama Dr. Roy. Ya Dr. Roy ya. Dr. Roy bilang, dok boleh nggak memasukkan ini? Saya bilang kontribusinya apa? Dia melakukan apa? No. Ya, enggak. Itu bukan saya keras. Tapi menerapkan apa yang memang kita kerjakan. Itu salah satu bentuk integritas kita. Next. Oh, tapi yang untuk update Pak Hakimi saya hilangkan. Soalnya Pak Hakimi kita masih perlukan pada saat mereview membaca secara keseluruhan. Karena itu dibutuhkan membaca dengan cepat dan melihat mana kesalahan yang ada. Ya, tadi Dokter Enda mengatakan bahkan kurang huruf G aja langsung ketemu gitu, langsung ketemu. Nah, itu nggak gampang, nggak gampang. Ini tadi Prof. Hakimi sudah menyampaikan ya. Jadi sudah banyak penelitian yang memperlihatkan ya kesalahan-kesalahan atau bentuk-bentuk dari pelanggaran yang mungkin secara tidak sengaja terhadap akademik integritas maupun research integritas. Ya. Karena ini saling berdekatan. Seorang profesor pun itu bisa membuat suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan integritas ya. Misalnya tadi indeks saya itu jauh banget dari Prof. Hakimi ya. Saya kalau nggak salah sih 32 beberapa ya, lupa saya. Nanti dicek langsung sama-sama. Prof. Hakimi itu udah 100 berapa Prof? 160 berapa gitu kan? Jauh banget, nggak ada sepertiganya gitu kan? Sepertiganya. Nah, H indeks itu kalau untuk seorang peneliti itu sangat berarti. Ya, it's not about publish, it's not about manfaat. Citasi itu kemanfaatan. Itu kemanfaatan. Kalau kita bicaranya agama, itu amal jariah kita. Kenapa? Kan orang lain. Kalau publikasi, syarat lulus. Ya enggak? Jadi kejar itu. Jadi bisa dibayangkan gitu kan. Amal jariah Prof. Hakim itu liput-liput banget gitu kan. Karena itu bentuk citasi. Tapi Prof. juga nggak pelit. Beliau memberikan masukan pada yang muda-muda. Bagaimana cara meningkatkan citasi. Salah satu bekerja dengan yang muda-muda ini. Ya, kan publikasinya lebih kuat yang muda-muda daripada yang tua gitu ya. Oke, next. Nah, tadi tuntutan pada adik-adik. Nah, sekarang responsibility dari institusi. Ini Dokter Ardano dan Dokter Sinta gitu ya. Jadi ini offer mentorship and integrity workshop for OBGYN trainers. Ini yang sudah kita kerjakan. Tapi next adalah ya
bagaimana kita memaintain hubungan ini, ya. Jadi kalau bukan hanya hubungan guru sama murid yang biasanya murid nggak akan berani membantah gitu ya. Tapi hubungan yang lebih dari sekedar guru dan murid. Tapi juga jangan berhubungan di luar pernikahan gitu kan. Karena lebih kan. Nah, tapi tetap pada koridor-koridor memang seharusnya gitu ya. Karena kalau sudah guru dan murid saja, saya yakin Anda akan lebih ya gitu. Setuju. Itu mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah academic integrity atau research integrity ya. Kemudian sekali lagi Bu Sina, protect whistleblowers ya. Siapapun yang menemukan ada disintegrity, misconduct, kemudian melakukan itu harus diprotek gitu ya. Harus ada sistem. Tapi juga harus kita membuat suatu review tersendiri. Jangan sampai nanti semua laporan kita terima gitu, ternyata orang itu cuman apa namanya netizen julid gitu kan. Nah, itu repot nanti. Nah, nanti kalau review ethic board itu Prof etik yang paling menguasai ya. Nah, tuh sekarang sebenarnya banyak ya untuk mencegah macam-macam ini ya. Kalau plagiarisme ada kita punya layanan yang gratis sebenarnya ya. Jadi kalau penerjemahan juga sama. Ya, penerjemahan itu di fakultas itu memberikan layanan gratis. Jadi kalau adik-adik membuat tulisan bahasa Inggris semua publikasi sudah siap, kirimkan ke fakultas, nanti layanan itu akan mengoreksi ya, kemudian memberikan kembali. Laporan bayarannya adalah publikasi ya. Jadi ini bentuk layanan yang luar biasa. Salami slicing tadi sudah disampaikan Prof. Ini saya kira nggak apa-apa. Saya hanya ingin ini apa namanya karena sebenarnya kita punya kesempatan yang sama. Daripada semester 5 berapa orang? 19. 19 orang, 19 penelitian. Itu berat, gitu ya. Berat juga buat pembimbing. Ya. Andai kata 19 orang itu melakukan penelitian hanya 5, ya. Tapi direncanakan sejak awal. Itu yang saya tawarkan pada teman-teman PPDS 2. Anda berapa? 5 orang. Gimana kalau kita bicara tentang GOS, Great Obstetric Syndrome? Outcome-nya banyak, kita bisa ambil beda-beda, faktor risikonya banyak, kita ambil bisa beda-beda, tapi pelaksanaan penelitiannya payung. Enak kan? Kalau satu orang 20 mengumpulkan hal yang sama, tapi bisa buat bahan. Nah, ini harus dibicarakan sejak awal ya. Dari specified in the protocol bahwa si A akan nulis apa, si B akan nulis apa dan sebagainya. Sehingga hipotesisnya beda. Sejak awal kita sudah memperhitungkan sampel yang ini berapa. Kalau tiba-tiba Dr. Noval datang kemudian ke saya ingin menganalisis datanya Dr. Desti yang sudah lulus, saya bilang oke, tolong buat hipotesis dulu. Kalau sama tidak bisa. Ya, ini salamisasi. Harus ada yang beda. Apa yang beda? Atau mungkin Anda membuat follow up-nya based on time point. Sekarang apa, dokter di sampai mana, dan Anda mengikuti bayinya. Itu boleh. Tapi kan dasar udah ada nih penelitiannya. Tinggal nurusin aja, tambah aja data bayinya, masukin. Jadi Anda mengevaluasi pasien-pasien tadi, ya, saran bayinya seperti apa. Atau mungkin ada hal yang belum diteliti oleh datanya kan biasanya banyak ya. Tapi bisa diolah kembali. Tapi tidak boleh menggunakan prinsip yang sama ya. Itu yang kelemahan kita di sana ya. Jadi ini udah tadi. eh ini authorship ya. Jadi Prof. Hakim sudah menyampaikan apa namanya tentang authorship yang ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Jadi yang jadi penulis itu memang yang memiliki riwayat ya, riwayat mengerjakan paper itu dengan benar. Ya.
Jadi harus punya 4 ini, harus mengerjakan semua ini, ya. Dari mulai konsepnya, kemudian pada saat penelitiannya, kemudian final approval dari papernya, ya, kemudian kalau ada sesuatu itu, jadi ikut dalam ini. Nanti tinggal rembukan siapa yang mau jadi first author, siapa yang mau jadi corresponding author. Kalau misalnya hanya 1 orang kita konsultasi untuk konsep, kemudian beliau udah saya konsultasiin tentang konsep penelitian saya, jadi saya masukkan jadi penulis, kayak bisa. Acknowledgement aja. Berterima kasih bahwa ini dia harus berkontribusi pada, jangan cuma 1 ya. Nah, itu yang kita belum berani melakukan itu. Ya, belum berani melakukan itu, dan saya juga belum berani menolak itu. Terutama kalau saya DPA-nya, ya toh? Karena by system harus. Nah, jadi yang apa? Yang diubah apa? Paksa saya untuk membaca, paksa saya untuk memberikan asupan, paksa saya untuk melihat bagaimana Anda penelitian di lapangan. Berani maksa saya? Nah, kan harus sama-sama jaga. Yang diubah itu paradigmanya gitu loh, sehingga apa namanya, academic integrity kita terjaga. Jangan menghadiahnya dengan sesuatu yang tidak saya kerjakan, ya, itu ya. Nah, kalau corresponding author, nah ini nanti yang akan berkomunikasi. Nah, biasanya kita kalau di fakultas ya Bu Eti ya, membagi ya antara first author sama corresponding author. Ya, siapa yang akan, karena nanti kreditnya tuh sama, ya, nilainya tuh sama. Corresponding author, kenapa dia punya nilai yang sama dengan first author? Karena tanggung jawabnya juga besar. Ya, tanggung jawab juga besar, sehingga diberi nilai yang sama. Jadi ini sudah ada aturannya secara internasional seperti ini. Bahkan sudah belangko pengisiannya ya, yang sama saya kira. Ya, ini tadi Prof. Hakimi juga sudah sampaikan. Nah, sekarang digital era. Saya pun kadangkala ya minta ChatGPT untuk membuat, kalau saya mau tentang academic integrity, apa yang harus saya perhatikan? Ya, boleh, boleh di sini ya. Tapi kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Sebaik-baiknya ChatGPT itu akan lebih baik kalau orang yang memerintahkan itu lebih baik daripada ChatGPT itu. Artinya harus direview kembali. Ya, apakah meresum hal-hal yang memang kita perlu, ya. Dan kalau ada pasien data, ya, kita masukkan ke ChatGPT, hati-hati ini, ya, balancing data sharing with patient confidentiality. Karena kita membuka data orang yang harusnya jadi konfidensial pada saat kita lakukan penelitian, ya. Kita minta tolong dong dirangkum, ini datanya gini gitu. Ini Anda membuka. Karena ChatGPT itu akan merekam apa yang kita perintahkan. Nanti kemudian akan keluar untuk orang lain. Kan semakin terasah dengan lebih pintar ya. Jadi ChatGPT itu boleh dipakai. Nanti dibantu Pak Ajit ya menerangkan kembali. Kalau di Cochrane itu sangat malah dianjurkan kalau memang ada busy clinical ya, clinician. Tetapi ada aturannya. Ada statement yang jelas Anda menggunakan GPT AI apa. Berapa persen dari pekerjaan dikerjakan oleh AI. Tahapan mana yang dikerjakan oleh AI. Itu about transparansi yang merupakan salah satu pilar tadi apa? Integritas. Jangan akui pekerjaan yang bukan kita kerjakan. Ya, jadi perlu ditekan. Ada beberapa jurnal yang sudah punya list ya, yang dia menanyakan pertanyaan, apakah Anda menggunakan ini? Ya karena nggak bisa kita hindari itu kemajuan teknologi yang harus kita gunakan dengan bijaksana ya. Oke,
Konflik interest, Prof. Hakimi sudah menyampaikan ya, jadi banyak hal yang perlu kita waspadai ya. Jadi kalau kita break the integrity, ya ini yang akan terjadi ya. Baik pada pasien, pada sains itu sendiri tadi sudah saya sampaikan, research career, ya karir kita akan hancur ya. Orang nggak akan percaya lagi gitu ya. Dulu saya itu nebeng namanya Pak Hakimi terus loh. Betul-betul nebeng. Kalau ngajukan apa penelitian itu nama Pak Hakimi nomor 1 PI, walaupun nanti yang mengerjakan adalah KPI-nya ya saya ini gitu. Tapi itu adalah bentuk apa namanya funders menghormati memang saintis yang sudah terpandang namanya. Andai yang muncul adalah bukan Prof. Hakimi, tetapi mungkin satu saya yang siapa Deti gitu, yang nggak akan keluar. Nah, bekal belajar sama Prof. Hakimi saya bawa sekarang gitu ya, membawa gerbong lagi. Ya. Nah, kelihatannya mungkin kayak Adi saya kerjain nih dia tolong ini, dia tolong. Tapi sebenarnya saya sedang mengangkat beliau gitu kan. Nah, itu bukan nyantrik ya. Kalau orang Jawa bilang nyantrik kali ya. Tapi kalau dalam penelitian memang seperti itu. Penulisan ilmiah pun MLM. Tapi MLM kebaikan. Itu MLM. Prof. Hakimi penulis pertama Cochrane dari Indonesia. Tapi Prof. Hakimi memang bukan penulis pertama, first author. Tapi beliau dibawa oleh teman-teman beliau, ya Prof ya, untuk menjadi penulis. Baru kemudian Prof. Hakimi membawa saya, Bu Ova. Kemudian saya membawa siapa lagi itu. Kadang-kadang ada orang kok bisa ya ulang-ulang, coba lihat nama di belakangnya. Pasti ada nama orang-orang besar yang tadi MLM tadi ya. Ya, kemudian impact untuk institusi dan ya. Jadi kalau Anda break the integrity, yang kena bukan diri sendiri tapi institusi. Ya, itu yang harus diingat ya. Jadi yang harus kita pikirkan kontribusi kita pada UGM. Kita harus memperbaiki nama baik UGM kan? Memperbaiki atau meningkatkan? Enggak politik ya. Artinya kita jangan minta UGM memberikan apa kita, tapi kita memberikan apa buat UGM gitu kan. Kemudian society science, kalau orang nggak percaya sama penelitian kan berat ya. Kemudian impact on research culture and training ya, saya kira apa namanya, kalau seniornya itu ignoring ethics ya, mungkin ya yang jelas juniornya ya akan mimikri mengikutin gitu ya. Ini saya ini kan ini sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian tentang misconduct dalam bidang kesehatan ya. Kalau kita ini systematic review ya yang dilakukan. Jadi kalau di sini bisa kita lihat plagiarism, fabrication dan falsification. Yang paling banyak ternyata falsification, gitu. Falsification tadi apa? Datanya ada tapi diubah, gitu. Ada segini nih. Kemudian yang kedua plagiarism, yang ketiga fabrication. Dan kalau kita lihat lagi, yang self-report itu lebih rendah daripada yang non-self-reported. Tahu bedanya? Kalau self-reported, saya setelah publication, saya sadari saya ada salah. Kemudian saya retract apa namanya tulisan saya itu. Kalau yang self-reported, orang lain melaporkan kesalahan kita. Kira-kira mana yang lebih acceptable? Self-report itu juga menunjukkan integritas, ya. Jadi orang akan percaya sama kita karena kita open, ya kita transparan. Nah, saya menggambarkan ini kalau nanti dilihat ini adalah retraction watch, ya, yang dia melihat orang-orang besar yang mendapatkan Nobel Prize. Apakah mempunyai tulisan yang melanggar integritas, ya. Dan yang dilihat adalah penerima Nobel Prize. Nah, ini ada salah satu penerima Nobel Prize oleh karena COVID-19, ya ini.
the work behind mRNA COVID-19 vaksin, dia meretract 10 tulisannya. 10 tulisannya ya. Kemudian ini ya ternyata hanya karena gambar. Salah satunya karena gambar. Ini ya. Identical images. Jadi kalau Anda membuat salamisasi, kemungkinan menggunakan gambar yang sama itu akan besar. Karena menggunakan hasil yang sama. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita menjaga integritas, kita harus saling mengingatkan. Jangan karena saya guru, adik-adik semua murid saya, kemudian nggak mau mengingatkan. Nggak, bisa saja kita melakukan hal-hal yang tidak harus terjadi. Jadi saya juga men-encourage Prodi ya untuk mengintegrasikan modul etik dalam residency program, kemudian encourage discussion dan publication ethic. Jadi ini bukan saru, tetapi hal-hal untuk yang kita tingkatkan. Transparansi tentu, reproducibility of our publication count, kemudian mentorship ya. Jadi kita udah punya role model Prof. Hakimi ya, kita ini kan. Jadi untuk kesimpulan ya, jadi integrity, sustain scientific dan clinical credibility, kemudian reflection, mentorship dan strong institutional system itu kuncinya ya. Yang harus kita ingat bahwa misconduct atau break the integrity itu akan berbahaya untuk patient safety dan juga reputasi akademik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.